Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya, zatnya, serta taufiknya kita dapat bertemu di dalam media sosial ini tanpa suatu aral apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena bimbingan beliau kita dapat mengetahui bagaimana rasanya indahnya Islam itu di saat ini, dan karena syafaatnya yang kita nantikan nanti di yaumil kiamah. Amin. Ketiga kalinya, pada pertemuan kita yang terakhir ini sebelum menuju UAS, perkenankan saya dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rosyid Nihru Mas'ul, dengan rekan saya Muhammad Halim Murrasyidin, akan mempresentasikan mengenai institusi pendidikan Islam untuk memenuhi tugas artikel mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Roni Harsoyo, Magister Pendidikan. Sebab-sebab yang akan saya bahas yaitu, pertama adalah institusi pendidikan Islam, perspektif normatif dan sosiokultural historis. Sebab yang kedua adalah institusi pendidikan Islam informal atau keluarga, yaitu pendidikan yang pertama dan utama. Sebab yang ketiga adalah institusi pendidikan Islam secara formal, yaitu madrasah jamiah Islamiyah. Dan yang terakhir, sebab yang terakhir yaitu institusi pendidikan Islam yang non formal, seperti maktabah, majelis taklim, kegiatan keagamaan, dan pesantren. Di sini yang akan saya bahas adalah dua sebab yang pertama, yaitu institusi pendidikan Islam perspektif normatif dan sosiokultural historis, serta institusi pendidikan Islam secara informal, yaitu keluarga, yang pendidikan Islam yang pertama dan utama. Dimulai dari institusi pendidikan Islam perspektif normatif dan sosiokultural historis. Hubungan antara pendidikan Islam dengan masyarakat yaitu sangat erat. Hal ini dilihat dari peranan pendidikan Islam dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan persoalan sosial di mana output pendidikan kurang dapat menjawab persoalan-persoalan dari masalah-masalah masyarakat yang muncul di kehidupan sosial sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di perkembangan sosial dan teknologi modern ini. Slogan lifelong education atau pendidikan seumur hidup secara sosial kultural harus dibangun dan tumbuh dan dikembangkan untuk mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karenanya, keberadaan lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan penting untuk memberi arah dan nilai terhadap setiap perubahan perkembangan yang terjadi. Dalam konteks modern seperti sekarang ini, integrasi institusi untuk ilmu pengetahuan Islam itu sangat mutlak, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak mengubah pola pikir masyarakat di Indonesia ini dalam menyikapi berbagai hal persoalan hidup yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, institusi pendidikan Islam tidak harus kehilangan fungsi dan peranan dalam membangun masyarakat yang rasional, kritis, dan bermartabat. Ide dan gagasan pembaharuan pendidikan Islam sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program pembaharuan atau modernisasi juga.
Modernisme Islam adalah pembaharuan pemikiran dan kelembagaan Islam, termasuk pendidikan harus diperbaharui secara kerangka modernitas. Dengan mempertahankan pemikiran dan sistem kelembagaan Islam masa lalu, tidak akan menguntungkan atau bahkan akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum muslim dalam menghadapi kemajuan di era sekarang dan kemajuan teknologi modern saat ini. Internalisasi nilai-nilai sosiokultural dalam implementasi pendidikan Islam berangkat dari heterogensi pembelajar yang berasal dari diversitas etnik, agama, dan budaya. Contoh, dalam sebuah kelas sangat memungkinkan terdiri dari siswa yang berasal dari sebuah kelas sangat belakang dan sebuah kelas yang bercampur budaya dan agama yang berbeda. Dengan demikian, seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya hendaknya berpijak pada nilai-nilai sosial dan kultural untuk mengakomodir semua kebutuhan dari siswa tersebut. Untuk itu, pijakan pendidikan Islam hendaknya memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang ramah, toleran, dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat serta tidak anti perbedaan. Artinya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Sebab yang kedua adalah institusi pendidikan Islam informal atau keluarga yang menjadi pendidikan yang pertama dan utama. Pendidikan dalam keluarga itu merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Di nama pendidik yang paling bertanggung jawab di sini adalah kedua orang tuanya. Kaidah ini ditetapkan secara kodrat karena mereka ditakdirkan menjadi orang tua dari anak yang telah mereka lahirkan. Oleh karena itu, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, mereka harus menempati posisinya sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berkembang secara sempurna dan tiada kekurangan apapun. Dalam keluarga, secara alamiah, orang tua bertanggung jawab penuh dalam mendampingi anaknya dan mendidik anak-anaknya. Orang tua harusnya mendidik dan mendampingi pertumbuhan mereka sebaik mungkin tanpa suatu kendala apapun. Kesalahan dalam mendidik anak dan mendampingi anak itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat berakibat fatal. Anak bisa jadi menyimpang dari fitrah dan potensi kebaikan dari individualnya. Ketika pendidikan dalam keluarga kurang berfungsi secara optimal, maka imbasnya terjadi pada anak itu sendiri. Agar pendidikan dalam keluarga berlangsung secara optimal, para orang tua hendaknya memahami bahwa institusi pendidikan formal dan non-formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, guru, dan personel pendidikan yang lain merupakan penerus dari peran orang tua sendiri sebagai pendidik yang utama dan pertama. Para orang tua harus mengetahui berbagai pola dan jenis pengasuhan terhadap anak agar sang anak tidak melenceng dari fitrah sebagai seorang peserta didik. Begitu pentingnya adanya pendidikan secara informal, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Adanya pendidikan agama yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan agama di sini bukan hanya sebatas mengajari tata cara ibadah dan yang harus dilihat oleh Tuhan kita, akan tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas berdasarkan tujuan dan makna hakikinya, yaitu sebagai upaya mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala
dan membangun budi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Bukan hanya ibadah, akan tapi juga mengajarkan bagaimana cara muamalah atau berhubungan dengan sanak saudara dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, penekanannya pada kata pendidikan bukan pengajaran, yang bisa saja diserahkan pada sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Tetapi dalam hal pendidikan yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Di sini, orang tua memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan anak yang paling utama, di mana dalam umum itu merupakan disebut dengan pendidikan primer atau pendidikan keluarga. Untuk sebab selanjutnya, yaitu sebab institusi pendidikan Islam formal, madrasah dan jamiah Islamiyah. Lalu, institusi pendidikan Islam non formal, maktabah, majelis taklim, kegiatan keagamaan serta pesantren akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Halim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yahya Nur Halim Rasyidin dengan NIM 201190425 akan menjelaskan poin yang ketiga dan keempat, yaitu tentang institusi pendidikan Islam formal dan non formal. Baiklah, untuk yang institusi pendidikan Islam formal itu dibagi menjadi dua, yaitu madrasah dan jamiah Islamiyah. Madrasah adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar secara terpadu dan sistematis. Prosedur pendidikannya diatur sedemikian rupa. Madrasah atau sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang islami. Bahkan, madrasah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa madrasah atau sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Secara historis, keberadaan madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid, sebab proses pendidikan yang berlangsung di masjid pada periode awal terdapat pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Hanya saja dalam mengajarkan suatu materi terkadang dibutuhkan tanya jawab, tukar pikiran, hingga dalam bentuk perdebatan, sehingga metode seperti ini kurang serasi dengan ketenangan dan rasa keagungan yang harus ada pada sebagian pengunjung masjid. Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk madrasah awaliyah, ibtidaiyah, sanawiyah, mu'alimin, wusta, dan mu'alimin ulia. Ada madrasah yang mengapresiasi sistem pendidikan Belanda Plus, seperti Muhammadiyah yang mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, mu'alimin, mubalighin, dan madrasah diniyah. Ada juga model Al-Irsyad yang mendirikan madrasah awaliyah, ibtidaiyah, madrasah tajhiziyah, mu'alimin, dan tahasus. Atau model madrasah PUI di Jawa Barat yang mengembangkan madrasah pertanian. Dahulu madrasah hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shift atau kelas 1 sampai dengan 6 atau sampai belasan, seperti di madrasah Mambaul Ulum. Kini pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Yang kedua yaitu jamiah Islamiyah. Ada saja kesan bahwa kaum muslimin itu kurang memperhatikan kebersihan, kedisiplinan, tidak terbiasa kerja keras, kurang peduli pada orang lain, dan seterusnya. Kesan negatif lain bahwa penganut agama Islam itu kurang memperhatikan kualitas, suka menyalahkan orang lain, menyukai kekerasan, dan seterusnya. Gambaran yang demikian itu tentu jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Hal demikian itu terjadi oleh karena orang memahami Islam bukan dari kitab sucinya, melainkan dari kehidupan kaum muslimin pada umumnya.
Menyadari kenyataan tersebut, Jamiatul Islamiyah berkeinginan mengajak kaum muslimin berusaha bersama-sama memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kitab suci tersebut bukan saja berisi petunjuk dalam menjalankan ibadah, tetapi juga keharusan selalu menjaga hati, keimanan, dan ketakwaan. Ajaran yang digambarkan sedemikian indah tersebut ternyata belum sepenuhnya berhasil dijalankan oleh kaum muslimin sendiri. Hal demikian itu bukan berarti bahwa ajaran tersebut tidak penting dan boleh diabaikan, tetapi oleh karena menjalankan kebaikan itu sendiri tidak selalu mudah, maka Jamiatul Islamiyah adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menyadari atas kekurangan umat Islam, bermaksud secara bersama-sama, secara terus-menerus mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi dan kemudian menjalankannya. Selanjutnya poin keempat yaitu institusi pendidikan Islam non-formal yang dibagi menjadi maktabah, majelis taklim, kegiatan keagamaan, dan pesantren. Yang pertama yaitu maktabah. Lembaga pendidikan Islam ini menjadi suatu cara bagi para pecinta ilmu masa dahulu dalam menyebarkan ilmu. Di samping harga buku yang mahal dan tidak semua umat Islam dapat memilikinya, mereka juga menginginkan suatu tempat yang bisa menjadi pusat koleksi karya-karya mereka, sehingga mudah diakses oleh umat. Maktabah atau perpustakaan tersebut terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya, dan orang-orang yang bekerja di lembaga ini digaji oleh penguasa. Misalnya perpustakaan Iskandariyah dan Baitul Al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu majelis taklim. Majelis taklim adalah suatu lembaga pendidikan non-formal dan merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama seperti pengajaran nilai-nilai ajaran agama Islam. Majelis taklim yang dibangun oleh umat Islam harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung segala aktivitas kehidupan beragama mereka, di mana urusan ukhrawi dan duniawi yang menjurus kepada kepentingan ibadah dapat dilaksanakan di dalamnya. Majelis taklim telah difungsikan sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, digunakan untuk membina umat Islam, membangun kekuatan dan ketahanan umat Islam, serta membentuk strategi pembinaan kehidupan sosial dan politik bagi umat Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan. Peningkatan kualitas pendidikan untuk melatih dan membekali peserta didik dalam pendidikan. Bentuk kegiatannya bisa bermacam-macam. Salah satunya yaitu dengan kegiatan keagamaan. Sekolah berupaya mengadakan peningkatan kualitas pendidikan dengan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, yakni untuk membentuk karakter dan tumbuhnya motivasi yang kuat untuk melakukan pembelajaran. Di dalam kegiatan ini sangatlah banyak pengaruhnya, baik dari meningkatnya motivasi belajar, memperkuat keimanan, menumbuhkan rasa kemanusiaan, dan menanamkan jiwa sosialisasi terhadap siswa. Kegiatan keagamaan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau berkelompok yang dilaksanakan secara terus-menerus maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Dikarenakan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan agama Islam, maka kegiatan-kegiatan keagamaan di sini yang ada korelasinya dengan pelaksanaan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Misalnya zikir, ceramah atau tausiah keagamaan, membaca Asmaul Husna bersama, dan lain-lain. Segala sesuatu yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Pada dasarnya, kegiatan keagamaan merupakan usaha yang dilakukan terhadap peserta didik agar dapat memahami, mengamalkan ajaran-ajaran agama, sehingga tujuan dan fungsi dari kegiatan keagamaan secara umum tidak terlepas dari tujuan dan fungsi pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren. Di antaranya, satu, pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. 2.
Pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikan mampu memberikan pendidikan integratif atau penggabungan dan komprehensif atau menyeluruh. 3. Tidak dibatasinya usia peserta didik. 4. Mengutamakan kejujuran, keikhlasan, dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran. 5. Persaudaraan sebagai watak santri. Pada awal perkembangannya, ada dua fungsi pesantren. Pertama sebagai lembaga pendidikan, dan kedua sebagai lembaga-lembaga penyiaran agama. Kendatipun kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren. Sampai kini, fungsi asli tersebut tetap dipelihara oleh pesantren dari pengaruh apa yang disebut modernisasi. Menurut Manfred Zimek menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pesantrian, berarti tempat santri. Santri atau murid umumnya sangat berbeda-beda, mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren atau kiai dan oleh para guru atau ulama atau ustadz. Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Ada beberapa alasan pokok sebab pentingnya pondok dalam satu pesantren, yaitu pertama, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai yang sudah termasyhur keahliannya. Kedua, pesantren-pesantren tersebut terletak di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. Dan ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai adalah seolah-olah orang tuanya sendiri. Pesantren sendiri telah menempuh sejarah panjang, dari yang awalnya hanya menyebarkan ilmu bertransformasi menjadi lembaga yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, membentuk karakter, serta menerima bentuk kurikulum pemerintah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dari zaman. Lalu kemudian muncul model-model pondok pesantren, yakni pondok pesantren modern, yaitu pondok pesantren yang terbuka untuk perubahan, maju dan berkembang serta menerima kurikulum negara. Ada pula yang berkomitmen untuk terus mempertahankan tradisi salafi dan konservatif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan. Pesantren ini disebut dengan pesantren salaf. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.